Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir di ruangan, Bapak Kasubdit mohon izin, Ibu Grace, dan teman-teman Subdit, Bapak Ibu narasumber. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir melalui Zoom, dan juga ini sudah ada di kami sekitar 500 peserta yang sudah tergabung di Zoom meeting. Kemudian ada sekitar 350 orang yang sudah bergabung melalui akun live streaming YouTube. Mohon izin kami mohon maaf karena ada kendala teknis sedikit, jadi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada pagi hari ini mundur sekitar 25 menit. Tapi semoga tidak akan mengurangi materi substansi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber yang sudah ada di depan. Baik, untuk pagi ini pada sesi pertama akan ada 3 pemateri yang akan disampaikan secara panel. Yang pertama nanti akan disampaikan Pak Marwanto, beliau pengelola medis darurat dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, yang nantinya akan menyampaikan materi terkait penanganan penderita gawat darurat atau medical first responder. Yang kedua nanti ada Bapak Wirawan Aris Wibowo, beliau pengelola bidang penyelamatan pada seksi Dalkarmat Sudin Jakarta Barat terkait dengan penyelamatan pada kecelakaan moda transportasi dan penyelamatan di air. Dan untuk sesi panel terakhir nanti diisi oleh Pak Andi Nazarudin. Ini beliau udah bawa biawak Pak sama ular, nanti Bapak Ibu yang ada di tempat acara nanti bisa latihan megang ular biawak. Bagi yang belum pernah mungkin termasuk saya sebenarnya. Bapak Ibu yang di Zoom dan di YouTube nanti bisa melihat tutorial-tutorial yang diberikan oleh beliau. Beliau adalah anggota pasukan dari Sudin Jakarta Barat, betul Pak ya? Dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, nanti menyampaikan materi terkait penyelamatan manusia dari gangguan hewan, penyelamatan dan penanganan hewan, serta penyelamatan kondisi darurat lainnya. Baik, sebelum dimulai kami juga ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, serta di Zoom ataupun YouTube untuk mengingat kembali nomor urut yang nanti akan digunakan untuk tes evaluasi. Di akhir sesi panel nanti akan ada kembali tes evaluasi yang akan kami gunakan untuk melakukan evaluasi Bapak Ibu peserta BIMTEK sebagai dasar kami untuk menerbitkan e-sertifikat. Jadi sebagai informasi awal saja, untuk tes evaluasi yang sudah dilaksanakan kemarin sore pada selesai sesi pertama, itu terdapat 2.400-an Bu Mondaya, sekitar 2.400-an peserta yang telah mengikuti tes evaluasi dari 3.100 yang telah mendaftar. Itu nilainya macam-macam, ada yang benar semua, ada yang ternyata cuma benar 2 Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya pembelajaran, kita belajar bersama-sama dari yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Jangan kemarin nggak tahu sekarang tambah nggak tahu kan, wah ini bahaya ini. Gitu. Baik, untuk sesi pertama mungkin langsung saja kami persilahkan Pak Marwanto dari Dinas Penanggulangan DKI Jakarta untuk dapat menyampaikan materi pertama terkait dengan medical first responder. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Singgi. Izin buka masker dulu nih. Kayaknya ngap kalau nggak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya belum sarapan nih suaranya nih. Oke, yang di Zoom dan di live streaming, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat-semangat kelihatannya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kami hormati unsur pimpinan, yang saya hormati Bapak Haji Wirawan yang alhamdulillah hari ini saya cukup bangga sekali karena hari ini saya berada dalam satu meja dengan beliau. Beliau adalah guru saya, senior saya, bapak saya bisa dibilang seperti itu dalam hal keilmuan dan juga di Damkar. Dan hari ini juga ada Mas Andi yang notabene beliau juga
salah satu pemadam kebakaran yang cukup unik karena memiliki keahlian atau kemampuan dalam penanganan hewan liar. Dan perkenalkan, nama saya Marwanto, saya berdinas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang medical first responder atau penanganan penderita gawat darurat. Waktunya berapa lama nih Mas Singgi ini saya? 2 hari. 50 menit. Baik, 50 menit kita akan sharing tentang bagaimana kita melakukan penanganan korban yang mengalami cedera kegawat daruratan. Ini waktu yang cukup singkat, namun demikian nanti kita akan coba maksimalkan waktunya ini supaya kita bisa lebih mendapatkan atau bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Bukan bermaksud menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian, namun di sini saya hanya sharing pengalaman berdasarkan apa yang pernah kami alami ataupun saya alami secara pribadi. Baik, kita mulai dari sini. Mungkin nanti akan ada beberapa tayangan yang mungkin nggak nyaman buat Bapak Ibu. Ini merupakan sebagai sarana kita dalam proses pembelajaran. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam proses penayangan mungkin ada sesuatu yang kurang nyaman. Namun ini merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, apa sih itu pertolongan pertama? Ini mungkin yang sering kita kita lakukan. Atau dalam judul kita kali ini kan disebut juga dengan medical first responder. Medical first responder itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk para seorang petugas tanggap awal, petugas medis. Nah, di sini sebagai seorang pemadam kebakaran juga merupakan satu kewajiban atau satu keahlian. Salah satunya adalah tentang medical first responder atau pertolongan pertama. Jadi seorang pemadam kebakaran itu dituntut bukan hanya mampu untuk memadamkan kebakaran, bukan hanya mampu untuk menyelamatkan atau mengevakuasi, tetapi juga harus mampu melakukan pertolongan pertama. Karena petugas yang mendapatkan akses pertama kali dan juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan si korban, yaitu adalah pemadam kebakaran. Jadi saya secara pribadi cukup bangga menjadi seorang pemadam kebakaran karena selain bertugas atau bekerja, di sini juga kita menjadi satu nilai ibadah tersendiri. Nah, apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama itu memiliki sebuah definisi secara umum, yaitu melakukan pemberian pertolongan segera kepada penderita yang sakit atau yang mengalami cedera atau yang mengalami kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, ini penanganan medis dasar yang dimaksud itu seperti apa sih gitu kan? Nah, mungkin kita sebagai seorang awam khusus juga harus mengetahui bagaimana melakukan penanganan medis dasar. Yang disebut dengan penanganan medis dasar itu adalah bagaimana kita harus mampu melakukan pengelolaan terhadap yang namanya jalan nafas, pernafasan, dan juga peredaran darah. Karena hubungannya kita dengan korban selalu berhubungan dengan hal-hal tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai penanganan medis dasar. Berikutnya, tujuan dari pertolongan pertama yaitu adalah menyelamatkan jiwa penderita. Itu dulu. Menyelamatkan jiwa penderita atau menyelamatkan nyawa si korban. Nah, yang dimaksud dengan nyawa atau jiwa si korban itu ini cukup luas gitu ya. Tetapi intinya adalah bagaimana ketika kita memberikan pertolongan kepada si korban, prinsip seorang medical first responder adalah hari ini tidak boleh ada korban yang meninggal. Prinsipnya seperti itu. Besok mungkin. Tetapi hari ini ketika korban itu ada di tangan kita, itu harus bagaimana caranya korban tersebut tidak boleh meninggal. Tetapi kalau kita sudah berpikirnya nanti berpikirnya adalah itu adalah sebuah nasib, takdir dan lain sebagainya, itu lain soal gitu ya. Tetapi prinsipnya adalah bagaimana korban tersebut tidak boleh meninggal. Kenapa? Karena gangguan yang terjadi pada si korban itu atau penyebab korban itu meninggal itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah karena gangguan jalan napas. Apa yang dimaksud dengan jalan napas? Jalan napas itu terdiri dari hidung atau mulut, kemudian masuk ke dalam trachea atau tenggorokan. Tenggorokan atau kerongkongan nih Pak? Tenggorokan ya? Ya, yang untuk nafas, gitu yang di bagian depan. Kemudian masuk ke dalam paru-paru. Itu adalah jalan napas.
Yang kedua, yang menyebabkan korban itu meninggal dunia adalah karena adanya gangguan pernafasan. Apa itu pernafasan? Pernafasan itu adalah sebuah aktivitas yang mana orang tersebut memasukkan udara, yang mana udara tersebut mengandung oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme dari paru-paru melalui hembusan nafas. Itu adalah dua hal yang berbeda antara jalan nafas dan pernapasan. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah sirkulasi atau peredaran darah. Tiga prinsip ini atau tiga kunci ini yang kita singkat biasanya adalah ABC, airway, breathing, dan sirkulasi. Itu merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan, yang tidak boleh terlewatkan bagi seorang first responder atau pertolongan pertama. Yang berikutnya, bagaimana kita melakukan penolongan atau pertolongan korban ketika korban mengalami gangguan jalan napas? Ya tentunya kita harus mengeluarkan sumbatan-sumbatan tersebut, baik itu bentuknya cairan, benda padat, atau bahkan lidah si korban itu sendiri. Jadi korban bisa mengalami sumbatan jalan napas karena lidahnya sendiri. Mungkin secara sederhana kalau kita tidur, rekan kita ngorok, itu adalah rekan kita itu sedang mengalami sumbatan jalan napas. Karena apa? Karena lidah yang jatuh ke belakang. Semakin kenceng ngoroknya berarti lidahnya semakin besar sumbatannya. Bahkan sampai mungkin dia sampai mengalami gangguan pernapasan. Sehingga dia akan terkejut seperti itu. Dan itu artinya bahwa sumbatan jalan napasnya akan mengalami sumbatan jalan napas total. Nah ini bisa terjadi pada si korban. Ketika korban mengalami ngorok berarti kita harus waspada bahwa jalan napas korban mengalami sumbatan. Kemudian bagaimana kalau korban mengalami henti napas? Kalau korban mengalami henti napas, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan napas buatan. Pertanyaannya bagaimana kita memberikan napas buatan? Yaitu dengan 3 jalan masuk atau 3 cara, mohon maaf. Dengan 2 jalan masuk, hidung dan mulut. Dengan cara seperti apa? Melakukan napas buatan dari mulut ke mulut. Melakukan napas buatan dari mulut ke hidung. Atau melakukan napas buatan dari mulut atau dari hidung. Melakukan napas buatan dari mulut dan hidung. Nah caranya bagaimana? Caranya bisa secara langsung kita memberikan napas buatan dari mulut ke mulut atau menggunakan alat yang mungkin yang kita sebut sebagai BVM atau back valve mask atau menggunakan pocket mask atau RJP mask. Nah itu akan membantu korban memberikan kesempatan untuk bernafas kembali. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau korban mengalami gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah itu bisa terjadi 2 hal. Yang pertama karena memang adanya perdarahan. Nah ini kelihatan oleh kita. Kalau perdarahan luar, ini kelihatan banget. Bagaimana kita menghentikan perdarahan tersebut? Nah nanti akan ada tekniknya, ada tata caranya. Nanti akan saya juga tayangkan videonya. Kemudian yang berikutnya kalau korban mengalami henti jantung. Sehingga kita harus melakukan yang namanya RJP atau CPR. Bagaimana kita melakukan RJP atau CPR? Nah itu tentunya kita harus terlatih ataupun berlatih paling tidak. Seorang pemadam kebakaran basic sekali kalau harus melakukan namanya RJP. Artinya itu merupakan sebuah tuntutan bagaimana seorang pemadam kebakaran melakukan tindakan RJP. Coba teman-teman yang belum pernah atau belum bisa melakukan tindakan RJP tulis di komentar atau di chat. Siapa saja yang belum pernah melakukan tindakan RJP atau belum pernah latihan RJP. Dan ini penting sekali karena seorang pemadam kebakaran harus melakukan itu. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah mencegah cacat. Nah ini maksudnya bagaimana nih? Sebagai seorang fire rescue atau seorang first responder ketika melakukan sebuah tindakan harus juga mampu korban tersebut jangan sampai cacat. Ketika korban tersebut mengalami patah tulang, seyogianya sembuhnya sempurna. Kalau korban tersebut mengalami patah tulang belakang sehingga dia mengalami kelumpuhan, seyogianya korban tersebut pada saat sembuh itu juga tidak mengalami kelumpuhan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu menggunakan long spinal board. Nah nanti akan juga saya tayangkan videonya bagaimana teknik melakukan tindakan menggunakan long spine board. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Maksudnya bagaimana? Ketika korban mengalami patah tulang, supaya korban tersebut tidak mengalami kesakitan yang hebat, maka korban tersebut harus dilakukan pembidaian. Karena orang yang mengalami patah tulang, terjadi gesekan antar tulang, nyerinya luar biasa.
Mungkin rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian yang ada di room Zoom ataupun yang live di sini, ini pernah mengalami patah tulang dan bagaimana rasa nyerinya. Dan ketika rasa nyeri itu harus dikurangi rasanya atau dihilangkan rasanya itu dengan cara melakukan pembidaian. Nah, teknik pembidaian bagaimana? Tentunya nanti selanjutnya kita akan melakukan itu. Kita bertindak pada fase pra-rumah sakit sehingga kita tidak melakukan proses penyembuhan, berbeda dengan tenaga kesehatan seperti dokter ataupun para medis. Tetapi kita melakukan tindakan pra-rumah sakit untuk mendukung proses penyembuhannya tadi. Sehingga ini sangat penting peran seorang pemadam kebakaran, seorang first responder ketika melakukan pertolongan pertama. Ini sangat penting. Nah, kecelakaan itu secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu kecelakaan karena kedaruratan medis dan juga karena murni kecelakaan. Nah, apapun judulnya, mau karena kedaruratan medis ataupun murni kecelakaan, prinsipnya penanganannya itu ada beberapa langkah yang harus kita lalui atau harus kita pegang secara terus-menerus. Kedaruratan medis ini yang dimaksud karena penyakit, contohnya stroke, penyakit shock karena mungkin gula darah tinggi, kemudian kejang dan lain sebagainya, itu karena penyakit. Nah, karena kalau murni kecelakaan itu bisa karena trauma fisik, entah itu jatuh, luka bakar, kemudian terkoyak, robek, terpotong dan lain sebagainya. Itu karena kedaruratan karena murni kecelakaan. Nah, slide selanjutnya, di sini ada langkah-langkah kita melakukan sebuah pertolongan yang kita sebut sebagai tindakan penilaian dini atau tindakan awal. Kita ingat saja rumusnya, yaitu DRCAB. DRCAB, D-nya itu apa? Yaitu bahaya. Bahaya itu bukan hanya bahaya bagi penolong. Asumsi kita juga harus bisa memahami itu. Bahwa pertama kali bahaya yang sangat-sangat mengancam, yaitu bukan bahaya bagi si korban, tetapi bahaya bagi si penolong. Sehingga sebagai seorang first responder atau sebagai seorang pemadam kebakaran yang melakukan sebuah pertolongan, wajib hukumnya harus ingat 3 aman. Yang pertama yaitu aman diri. Aman diri itu maksudnya seperti apa? Kita harus melakukan pengamanan terhadap diri kita menggunakan APD, alat pelindung diri. Walaupun secara hierarki keselamatan APD itu adalah nomor 5 atau terakhir. Tetapi sebagai seorang first responder, ketika kita melihat sebuah bahaya dan di situ bahayanya tidak bisa kita singkirkan, tidak bisa hilangkan, kita harus melakukan yang namanya penggunaan APD. APD apa saja? Yang pertama yang wajib sekali dilakukan atau menggunakan APD yaitu menggunakan sarung tangan latex. Sarung tangan karet. Pertanyaannya mungkin, Pak, di lapangan kita nggak ketemu tuh namanya sarung tangan. Gimana orang kita lagi pulang piket atau berangkat piket ketemu korban, kita nggak bawa sarung tangan. Sarung tangan itu ya kecil sih sebenarnya, bisa kita kantongin juga. Tapi kalau nggak ketemu, kita menggunakan apa? Paling tidak bisa menggunakan secara darurat menggunakan plastik supaya tidak kontak langsung dengan cairan si korban. Prinsip utama bagi seorang first responder, ketika kita melihat sebuah cairan, maka cairan yang ada atau yang keluar dari tubuh si korban itu mengandung penyakit. Sehingga prinsip kita adalah aman terhadap diri kita dulu. Kemudian masker. Ya, kondisi pandemi seperti ini juga wajib menggunakan masker. Kalau memungkinkan kacamata. Kalau dalam kondisi yang berbahaya atau lokasi yang berbahaya, kita wajib menggunakan helmet ataupun fire jacket dan lain sebagainya. Nah, ini aman yang pertama, yaitu aman si penolong. Berikutnya adalah aman lingkungan. Pastikan bahwa lingkungan sebelum kita melakukan tindakan tersebut aman. Aman dari reruntuhan, aman dari kebakaran, aman dari ledakan, aman dari mobil yang masih menyala. Bisa jadi kita melakukan tindakan traffic accident, atau aman dari mobil yang tergelincir dan lain sebagainya. Baru yang ketiga, mengamankan si korban. Oke, baru mengamankan si korban. Selanjutnya apa? Setelah mengamankan si korban, maka kemudian petugas harus juga melakukan pengamanan atau melakukan tindakan merespon korban. Bagaimana kita merespon korban? Merespon korban itu kita ingat rumusnya AVPU atau kita sebutnya sebagai AVPU. Yang pertama alert, dengan cara apa? Panggil Pak, Bu, Dek, Mbak dan lain sebagainya. Sambil juga kita rangsang dengan suara yang keras seperti tepukan.
Jangan sentuh korban terlebih dahulu. Kalau korbannya merespon pada saat seperti itu, maka korban bisa dinyatakan sadar. Kemudian kita sentuh korbannya, kita tepuk korbannya, bagian punggung, jangan tepuk di bagian wajah, di bagian pipi. Ya, kita tepuk di bagian bahu atau punggung gitu ya, bahu atau punggung di sebelah sini. Kemudian kalau korbannya merespon tetapi hanya merespon dengan kata-kata, ya kesakitan dan lain sebagainya, maka korban dalam tingkatan verbal. Kalau korban juga sudah kita tepuk kemudian tidak merespon, maka kita lakukan rangsangan nyeri, yaitu dengan teknik menekan di bagian dada si korban, di bagian dada, atau menekan di bagian pelipis atau di bagian tulang-tulang yang menonjol seperti tulang kering dan lain sebagainya. Itu ketika korbannya merespon, korbannya masih sadar, tetapi sadarnya akibat rangsangan nyeri. Yang lebih berbahaya yang mana? Yaitu ketika korbannya sudah tidak sadar sama sekali atau unresponsive, yaitu tingkatan yang paling terakhir. Maka korban tersebut dikhawatirkan bisa berlanjut pada kegagalan pernapasan. Berikutnya, kita melakukan penilaian atau menilai sirkulasi dan menghentikan perdarahan. Ini penting. Setelah korban kita respon, kemudian kita cek denyut nadinya. Ada atau tidak denyut nadinya. Bagaimana kita mengecek denyut nadi? Yaitu rekan-rekan bisa melakukan pengecekan denyut nadi di leher. Coba sambil dipegang tuh. Lehernya di sana. Bisa dipegang. Bagaimana merasakan denyut nadi diri kita? Ini adalah namanya nadi karotis. Ya, ini yang paling mudah. Bagi seorang first responder, bukan lagi mencari nadi yang di tangan, tetapi nadi yang ada di leher si korban. Segera pegang nadi di leher si korban, ada atau tidak. Ketika sudah kita cek nadinya ada atau tidak, ketika kita menemukan, oh nadinya tidak ada, ataupun nadinya tidak teraba, ataupun teraba, kita cek kembali ada tidak perdarahan yang hebat. Ketika ada perdarahan yang hebat, segera hentikan perdarahan tersebut. Kenapa? Ketika kita tidak lakukan menghentikan pendarahan, kemudian kita melakukan RJP atau kompresi, percuma. Karena korban akan mengalami kehilangan darah. Yang perlu diingat bukan keberhasilan napas, tetapi bagaimana nafas yang tadi sudah kita berikan, tetapi bisa didistribusikan oleh si darah tadi. Alat transportasi si korban atau alat transportasi manusia ataupun binatang untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh adalah darah. Sehingga penting korban jangan sampai kehilangan darah. Yang berikutnya memastikan jalan napas terbuka dengan baik. Kalau korbannya tidak kita tidak curiga mengalami patah tulang belakang, kita bisa menggunakan teknik head tilt chin lift seperti pada gambar. Ya. Tetapi kalau korbannya mengalami atau diduga mengalami patah tulang belakang, korban harus menggunakan teknik jaw thrust. Ciri-ciri orang mengalami patah tulang belakang bagaimana? Nanti di akhir sih ada, tapi paling tidak saya sebutkan. Yang pertama, korbannya tidak sadar. Kemudian mengalami luka atau jejas di bagian dada ke atas. Kepalanya benjol, adanya memar di wajah, telinganya keluar darah, hidungnya keluar darah, mulutnya keluar darah, matanya keluar darah, ada robekan di dada. Itu kita wajib curiga mengalami patah tulang belakang. Atau ciri yang lainnya, korban tersebut kalau dia laki-laki akan mengalami priapismus. Apa itu? Yaitu ereksi yang terus-menerus. Ketika melihat korban seperti itu, maka kita wajib curiga patah tulang belakang. Atau korbannya ngompol, tercium bau urin atau bau feses, maka kita wajib curiga patah tulang belakang. Hati-hati, maka tidak boleh menggunakan teknik yang tadi head tilt chin lift, tapi harus menggunakan teknik jaw thrust. Nanti dipelajari nih teknik jaw thrust, karena memang harus praktek, nggak bisa hanya sekedar mengawang-awang, tapi paling tidak menjadi sebuah gambaran. Kemudian menilai pernafasan, yaitu dengan cara seperti apa? Dekatkan telinga pipi kita ke arah hidung atau mulut si korban, kemudian lihat bagian perut atau dada si korban. Atau bisa kita scan dengan cara apa? Menggunakan punggung tangan kita seperti ini, kemudian kita dekatkan ke hidung atau mulut si korban. Kalau teraba hembusan angin, hembusan nafas, maka korbannya kemungkinan masih bernafas. Ini penting, harus kita lakukan. Kemudian jangan lupa menghubungi bantuan, ini sangat penting. Nah, kemudian
ini adalah langkah-langkah RJP. Mudah-mudahan terlihat oleh rekan-rekan, Bapak Ibu, terbaca ya di ruangan ya. Oke. Langkah yang pertama adalah respon korban, kemudian call for help, minta bantuan. Setelah itu melakukan tindakan cek nadi dan juga cek nafas. Kemudian melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Kemudian membuka jalan nafas. Ya, membuka jalan nafas. Kemudian setelah itu memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali dan ulangi melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Lakukan secara terus-menerus. Ini RJP, langkah-langkah RJP ini adalah di AHA 2015. Jadi Bapak Ibu bisa melihat itu. Oke. Kita lihat tayangan videonya. Langkah-langkah menurut AHA tahun 2015 mengatakan bahwa yang pertama, pastikan bahwa diri kita, orang di sekitar korban, atau lingkungan di sekitar korban dalam keadaan aman. Sudah dipastikan bahwa diri kita atau penolong dalam keadaan aman dan lingkungan sekitar sudah aman, maka lakukan pengamanan pada si korban. Setelah itu, respon korban. Lakukan respon korban secara maksimal, mulai dari dipanggil, kemudian ditepuk, diguncangkan, hingga lakukan rangsangan nyeri. Setelah dipastikan korban tidak sadarkan diri, segera berteriak minta bantuan. Pak, ambil ambulan Pak, panggil ambulan Pak. Atau menghubungi nomor telepon darurat 112 atau hubungi ambulan terdekat. Kemudian, lakukan pemeriksaan nadi leher atau nadi karotis. Sambil melakukan pemeriksaan nadi karotis atau nadi leher, lakukan juga pemeriksaan pernafasan. Setelah dipastikan bahwa nadi dan nafas tidak ada, maka lakukan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan tepat di tengah-tengah dada si korban atau sekitar 2 jari di atas ulu hati. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Kemudian dikombinasikan dengan pemberian nafas buatan sebanyak 2 kali. Lakukan kompresi dada dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Adapun kedalaman kompresi dada yaitu 5 sampai 6 cm. Setelah 30 kali kompresi, maka dilanjutkan dengan nafas buatan sebanyak 2 kali. Lakukan menghembuskan nafas buatan secara perlahan. Kira-kira 1-2 detik setiap pemberian nafas buatan. Lakukan kompresi dada dengan cara diayun, bukan dihentakkan. Lakukan secara terus-menerus selama kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, lakukan evaluasi dengan cara melakukan pengecekan denyut nadi di leher. Apabila denyut nadi di leher tidak teraba, maka kembali lakukan kompresi dada. RJP boleh dihentikan apabila pertama, korban sadarkan diri. Yang kedua, ketika kita memindahkan korban dan kita sulit untuk melakukan RJP. Ketiga, ketika kita memindahkan korban ke dalam atau dari unit ambulans. Tetapi ketika kita di dalam unit ambulans, maka RJP harus tetap dilakukan.
Lakukan terus sampai menuju fasilitas kesehatan. Demikianlah langkah-langkah melakukan bantuan hidup dasar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan like Edu Damkar. Terima kasih. Terima kasih. Prinsipnya RJP tidak boleh dihentikan apabila belum sampai ke fasilitas kesehatan yang memadai. Kecuali memang kita sudah kelelahan. Ya, tapi mosok dalam satu grup ada 3-4 orang kelelahan semua gitu ya. Dan saya melakukan RJP itu pernah melakukan RJP sebanyak selama 50 menit lebih. Ya, selama 50 menit lebih saya melakukan RJP dan itu cukup melelahkan, sehingga Bapak Ibu harus juga ketika melakukan RJP harus juga benar-benar kondisinya memang prima. Apalagi Bapak Ibu yang punya penyakit punggung, hati-hati kalau ketika melakukan RJP, biasanya akan lebih berasa. Oke, baik, lanjut. Berikutnya adalah murni kecelakaan. Nah, murni kecelakaan ini yang sering kita temui adanya memar, adanya laserasi atau luka parut, adanya perdarahan, amputasi, luka bakar, terkilir, mimisan, dan tertusuk. Hati-hati, walaupun kelihatannya ringan, cuman memar kok gitu kan, cuman tertusuk kok, tapi tertusuknya adalah tertusuk paku misalkan gitu. Atau tapi kita nggak tahu, mungkin ada kotoran sedikit, kemudian kotoran tersebut merupakan kotoran, misalkan kotoran kuda ataupun kotoran sapi di daerah sana. Bisa jadi itu juga mengundang penyakit yang kita tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Nah, memar contohnya seperti ini. Memar yang Bapak Ibu lihat di situ kelihatannya kecil, tapi ternyata memar tersebut bisa mengandung sekitar setengah liter darah. Kenapa kok bisa terjadi memar? Itu karena adanya benturan benda keras. Ya, kemudian warna kebiruan atau kemerahan itu disebabkan karena adanya pembuluh darah yang pecah. Tetapi tidak keluar kulit sehingga tertahan oleh kulit, timbullah memar. Hati-hati terhadap memar. Waspada ketika kita menemukan korban yang memar, terutama korban tersebut mengalami gangguan pernapasan karena ketika ada luka dalam di bagian dada, perut, panggul, paha, itu bisa menampung darah sekitar, di dada itu bisa mencapai sekitar 1 liter lebih, bahkan bisa ada yang menyatakan 2 liter darah. Hati-hati, kita kehilangan darah 500 cc saja sudah pingsan. Ada nggak yang pernah didonorkan darahnya lebih dari 500 cc? Nggak ada. Ya, karena kita kehilangan darah 500 cc saja sudah bisa kehilangan kesadaran. Nah, bagaimana kita menangani kondisi memar seperti itu yang ringan ya, yang ringan. Nah, ini akan saya coba simulasikan. Ini ada seorang anak bersepeda ceritanya, kemudian dia terjatuh, dan ketika terjatuh maka harus melakukan pertolongan. Yang pertama, amankan lokasi si korban, pindahkan dulu kondisi-kondisi yang membahayakan si korban. Kemudian tenangkan korban, karena apa? Karena kondisi seperti ini, terutama anak-anak biasanya kan panik, nangis. Tapi kalau namanya nangis masih aman karena jalan napasnya baik. Kemudian menggunakan es, kompres bagian yang memar tadi atau yang terbentur tadi. Kenapa? Karena ketika yang terbentur tadi itu merupakan kondisi pembuluh darahnya pecah, sehingga diharapkan ketika melakukan kompres menggunakan es, maka diharapkan pembuluh darahnya tadi mengecil sehingga perdarahannya terhenti. Nah, itu yang terjadi ketika kondisi memar. Lalu bagaimana kalau misalkan memarnya itu kondisinya adalah korbannya tersebut mengalami kehilangan kesadaran? Maka yang paling utama adalah airway, breathing, sirkulasi. Ya, jadi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Kemudian berikutnya kalau ada perdarahan yang keluar atau perdarahan luar, yaitu contohnya adalah karena teriris atau terkena benda tajam. Kita bisa melihat di tayangan itu ada 3 jenis perdarahan. Yang pertama arterial, yang kedua venus atau vena, kemudian yang ketiga adalah pendarahan kapileri. Perbedaannya di mana? Saya bahas dulu tentang arterial. Perdarahan arterial itu terjadi karena adanya pembuluh darah yang pecah, yaitu pembuluh darah arteri. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, darahnya keluarnya memancar atau muncrat. Muncrat apa memancar tuh bahasanya tuh ya. Ya, antara dua itu. Memiliki tekanan.
Yang kedua, darah yang keluar itu biasanya berwarna merah terang. Merah terang. Pak, darahnya warnanya hitam. Nggak ada manusia darahnya warnanya hitam. Emangnya cemani gitu ya. Tapi ini darahnya warnanya merah terang. Kenapa merah terang? Karena darah yang keluar tadi banyak mengandung unsur oksigen. Sehingga darahnya akan berwarna merah terang. Kemudian ini cenderung terjadi pada luka-luka yang dalam. Karena pembuluh darah arteri itu cenderung adanya di lebih dalam. Dan lebih kuat pembuluh darahnya. Makanya kalau kita mengecek nadi itu sebenarnya mengecek pembuluh darah arteri. Kemudian yang vena, ini kalau di tangan kita kelihatan, pembuluh darah vena itu kelihatan ketika kita diinfus, diambil darah gitu kan, atau dimasukkan vitamin itu melalui pembuluh darah vena. Biasanya darah yang keluar itu ngalir begitu aja, masif, perlahan tapi pasti. Darah yang keluar berwarna gelap. Dan yang ketiga adalah kapileri, yaitu lecet-lecet saja. Nah, bagaimana kita melakukan penanganan pendarahan tadi? Yang pertama bisa melakukan secara penekanan secara langsung, tapi ingat kita harus menggunakan sarung tangan atau menggunakan penekanan menggunakan kasa. Kemudian juga melakukan pembebatan ya dengan kasa seperti itu. Kemudian juga meninggikan lebih tinggi daripada jantung. Ya, lebih tinggi daripada jantung sehingga korban bisa diangkat sedikit yang berdarah atau di bagian kaki bisa diangkat lebih tinggi daripada jantung. Atau dengan menekan beberapa titik tekan. Nah, di sini digambar di tayangan itu bisa kita lihat ada di bagian lengan atas, kemudian ada di bagian depan siku, kemudian ada di bagian belakang lutut, gitu ya. Itu adalah titik-titik penekanan atau di selangkangan. Saya ngomong selangkangan salah nggak nih? Ya itulah adanya di situ karena posisinya di situ. Ya mungkin kalau kurang pas ya mohon maaf, tapi memang bahasanya ya di situ lah. Gitu. Jadi itu untuk menghentikan pendarahan. Nah, kita lihat bagaimana melakukan menghentikan pendarahan dengan menggunakan titik tekan seperti ini. Jadi di bagian lipat pahanya tadi, kemudian di bagian lengan atas seperti itu. Ya, ini adalah teknik melakukan menghentikan pendarahan di beberapa titik. Oke. Teknik menghentikan pendarahan contohnya yang seperti ini. Yang pertama, amankan lokasi, tenangkan korban, dan tekan luka secara langsung. Ingat, harus selalu menggunakan sarung tangan. Kemudian, tekan menggunakan kasa. Ya, bisa diambil kasa ataupun kain. Jangan menggunakan bahan yang tidak menyerap. Artinya, menekan pendarahan tadi harus dengan menggunakan bahan yang menyerap. Kemudian, dilakukan pembalutan. Ya, dilakukan pembalutan supaya perdarahannya ini berhenti. Kalau ada perdarahan yang cukup hebat, kemudian ada korban yang dia mengalami gangguan hemofili atau gangguan pembekuan darah, bisa dilakukan teknik tourniquet. Nanti akan saya tayangkan bagaimana teknik tourniquet. Kemudian tinggikan dan tekan pada titik tekan. Nah, ini adalah teknik bagaimana menghentikan perdarahan. Selanjutnya, bagaimana kalau mengalami mimisan? Nah, ini mungkin sering mengalami nih. Walaupun mimisan itu bukan penyakit, tapi merupakan gejala. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tenangkan si korban. Bisa dengan cara menekan hidung korban atau menjepit hidung korban. Tujuannya bukan dia tidak boleh bernapas, tetapi mengganti jalan napasnya yang tadinya melalui hidung ini diganti atau dirubah menggunakan mulut. Kenapa? Karena supaya peredaran darahnya tadi atau darah yang pembuluh darah yang keluar tadi itu tidak melebar akibat panas tubuh. Akibat panas tubuh sehingga bernapaslah disarankan menggunakan mulut. Kemudian tempatkan satu kain tipis atau kasa gulung antara bibir atas dan bibir antara hidung dan bibir. Saya nyebutnya apa nih? Kalau di sini nyebutnya apa? Saya nyebutnya kumis. Kalau kumis kan bulunya ya, tapi landasan kumis lah ya gitu ya. Ya pokoknya di situ di antara bibir dengan hidung gitu ya. Letakkan di sana bukan untuk menyumbat. Sekali lagi bukan untuk menyumbat, tetapi untuk menampung saja. Kemudian letakkan es di atas hidung atau di bagian pelipis di sini. Nah, ini sebagai ilustrasi lagi. Ya, sebagai ilustrasi ini ceritanya anak yang sama tadi masih mengalami mimisan, kemudian
diambil kotak P3K, tenangkan si korban, jangan sampai panik. Kalau korbannya tidak panik, nggak perlu menutup hidung. Tapi kalau korbannya panik, disarankan untuk itu. Kemudian ambil kasa untuk menampung dan arahkan korban untuk bernapas dengan mulut dan menunduk. Kemudian ambil es, ya, masukkan es ke dalam wadah. Ya, kalau ini adalah kantong ice pack gitu kan. Tetapi kalau nggak ada ice pack, bisa menggunakan kantong biasa lah. Kemudian dibungkus menggunakan kain supaya tidak terlalu basah. Kemudian masukkan esnya secara yang ya cukup lah ya gitu kan. Kalau nggak ada es bagaimana? Boleh disiram juga menggunakan air supaya kondisinya lebih dingin. Menurunkan suhu si korban sih, prinsipnya seperti itu. Kemudian letakkan di bagian pelipis tadi. Ya, letakkan di bagian pelipis. Untuk apa? Untuk menurunkan suhu korban dan menutup luka menggunakan es. Kenapa kok menggunakan es sih kan begitu ya? Jadi pembuluh darah itu sebenarnya bisa mengalami dilatasi ataupun konstriksi. Nah, tujuan kita melakukan menggunakan es tadi adalah tujuannya untuk supaya mengalami konstriksi, menutup. Bapak-bapak kalau lagi kedinginan mengkerut nggak kira-kira? Mengkerut ya Pak? Mengecil tuh, mengecil katanya olahan kan gitu. Nah, itu adalah di mana fase tubuh untuk menerima atau merespon kondisi ketika menemukan pada saat kedinginan tadi. Nah, seperti itu fungsinya. Kemudian berikutnya, ini pertanyaannya langsung nanti aja ya, Mas Singgi ya. Oke. Mohon dibantu nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Baik, berikutnya adalah amputasi. Nah, ini menarik nih. Pernah nggak menemukan korban-korban amputasi? Hati-hati. Pemadam kebakaran berisiko juga mengalami terkena amputasi seperti ini. Karena apa? Peralatan rescue kita juga menggunakan peralatan yang berputar seperti rotary saw, kemudian chainsaw, ataupun alat potong bisa jadi mengalami amputasi. Jangankan itu, selang saja itu juga bisa membuat petugas ataupun orang yang memegangnya bisa mengalami amputasi jari. Karena senior kita juga ada yang pernah mengalami itu ya Pak, karena sedang membetulkan selang kemudian tiba-tiba air dialirkan dan terjepit dan terjadi amputasi tangannya, jarinya. Ya, bagaimana kalau kita menemukan korban mengalami amputasi? Yang harus kita lakukan nih, ini contoh adalah korban yang bukan amputasi tetapi hampir amputasi. Kalau kondisi seperti ini, boleh nggak sih kita memilih korban? Korban kalau bisa jangan yang kayak gini deh gitu kan? Nggak bisa. Ya, korban harus juga memang korban tersebut ya kita menemukan seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Atau korban memang amputasi seperti ini. Perhatikan, saya bukan meminta Bapak Ibu memperhatikan lukanya, tapi bagaimana penanganannya. Cukup dengan peralatan yang sederhana, menggunakan sepotong kain, kemudian menggunakan sebatang kayu. Itu bisa menolong korban terhindar dari kematian akibat amputasi. Ini pendarahan yang cukup hebat. Ada beberapa peralatan yang digunakan. Salah satunya adalah tourniquet yang modern, yaitu ada di paha sebelah kiri dekat dengan pangkal paha. Itu adalah tourniquet modern. Nah, bagaimana kita melakukan pertolongan pada korban yang mengalami amputasi? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab dan juga mungkin kita lakukan tindakan-tindakan yang tepat. Berikut ini adalah video tentang penanganan korban yang mengalami amputasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu batang tubuh dan anggota tubuh atau bagian tubuh yang terlepas. Pada batang tubuh yang mengalami perdarahan, lakukan penekanan secara langsung untuk menghentikan perdarahan. Kemudian, tenangkan korban dan baringkan korban. Lakukan penekanan secara langsung pada daerah yang mengalami perdarahan. Kemudian, hubungi bantuan atau hubungi nomor emergensi setempat. Setelah itu, minta korban untuk melakukan penekanan secara mandiri dan kemudian kita mencari bagian tubuh yang terlepas tadi. Kemudian, bagian tubuh yang terlepas tadi dibungkus menggunakan kain bersih dan dimasukkan ke dalam wadah plastik. Kemudian, masukkan bungkusan yang berisi bagian tubuh korban ke dalam wadah yang telah berisi es. Kemudian ikat dan bawa ke rumah sakit bersamaan dengan korban. Perhatikan
tidak disarankan untuk melakukan tourniquet, mengingat ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih lanjut. Lakukan tourniquet dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan atau SOP setempat. Ingat, pertolongan pertama pada korban yang mengalami cedera amputasi, yang pertama, lakukan penekanan secara langsung pada luka amputasi. Kemudian tenangkan korban dan berikan korban agar supaya berbaring. Kemudian hubungi bantuan dan amankan luka amputasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Cara pembuatan tourniquet improvisasi. Hal ini dapat dilakukan apabila alat tourniquet tidak tersedia dan hanya tersedia beberapa alat sederhana seperti mitela ataupun kain ataupun alat pengikat lainnya. Lakukan pengikatan pada mitela dengan menggunakan simpul sederhana. Kemudian letakkan sebuah batang seperti pisau ataupun ballpoint ataupun spidol ataupun batang kayu di atas simpul yang kita buat tadi. Kemudian ikat kembali dan lakukan pemutaran sehingga aliran darah dapat tersumbat. Sisa kain dari ikatan tadi dapat dibuat sebagai kuncian pada saat melakukan tourniquet. Lakukan prosedur tourniquet ini dengan benar. Pastikan lakukan pengendoran sekitar 5-10 menit sampai menuju ke fasilitas kesehatan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Nah, yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat ketika membawa korban pada saat kondisi korban mengalami amputasi seperti ini harus dilakukan buka tutup. Tadi kan bentuknya seperti keran jadinya. Nah, kita lakukan buka tutup. Buka tutupnya seperti apa? Yaitu setiap 5-10 menit itu dikendorkan ikatannya tadi. Supaya apa? Supaya aliran darah sampai ke jaringan yang terputus tadi. Supaya kenapa? Supaya masih bisa hidup jaringan yang tadi. Harapannya adalah bisa disambung oleh tim tim yang dari rumah sakit. Tapi masalah nyambung atau bisa atau tidaknya yaitu bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah bagaimana membantu proses penyembuhan tadi. Jadi melakukan tourniquet tidak terus-menerus dari TKP sampai dengan ke rumah sakit, itu yang tidak dibenarkan. Sehingga harus dilakukan buka tutup. Kemudian patah tulang. Nah, ini kita membahas patah tulang. Ini kalau kita ngomongin patah tulang banyak sekali, bahkan kalau di daerah mungkin ke rumah sakit menjadi pilihan terakhir. Sebelumnya harus dilakukan tindakan misalkan melalui alternatif dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang first responder, kita bukan memutuskan harus ke rumah sakit atau ke fasilitas patah tulang. Itu semua adalah keputusan bagi si korban ataupun keluarga. Nah, patah tulang itu dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Hati-hati terhadap lansia yang juga rawan terhadap patah tulang karena lansia biasanya akan mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Itu sangat mudah mengalami patah tulang. Tanda dan gejalanya. Tandanya terlebih dahulu. Apa sih bedanya tanda dan gejala? Tanda itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, itu namanya tanda. Kalau gejala itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh pasien. Tandanya apa? Adanya perubahan bentuk. Entah itu bengkok, bengkak, memar, dan lain sebagainya. Kemudian adanya krepitasi, adanya luka, adanya perdarahan. Kemudian gejalanya bagaimana? Nyeri yang hebat, kemudian korban merasakan bengkak, nyut-nyutan, kemudian korban merasa memar, kemudian ada kemerahan. Itu adalah gejalanya. Nah, patah tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Definisinya adalah hilangnya keutuhan atau kontinuitas daripada tulang. Nah, itu disebut dengan patah tulang. Yang disebut dengan patah tulang tertutup adalah ketika mengalami cedera tulang, tulangnya tidak bersentuhan dengan udara. Kalau yang disebut dengan patah tulang terbuka adalah ketika mengalami cedera tulang, tulangnya bersentuhan dengan udara atau menembus kulit. Nah, ini
Harus bisa membedakan antara patah tulang dan terbuka dan tertutup. Oke. Yang kita lakukan, amankan diri, kemudian ABC korban, kemudian bila ada pendarahan, hentikan pendarahannya terlebih dahulu, kemudian periksa ABC korban. Kalau ABC atau airway breathing sirkulasi korban itu aman, maka lakukan PSM, imobilisasi anggota yang patah dengan bidai. Pada fraktur yang terbuka tidak dibenarkan membetulkan tulang yang keluar. Jadi kelihatan tulangnya nonjol karena kasihan dimasuk-masukin sama kita, gitu nggak boleh. Luar biasa sakitnya, bisa malah kitanya yang memar akibat kena pukulan si korban karena rasa sakit. Nah, ini penanganan, contoh-contoh penanganan korban patah tulang. Prinsipnya ketika yang mengalami cedera itu tulang, maka bidainya harus melewati 2 sendi. Yang cedera sendi, maka bidainya harus melewati 2 tulang. Itu harus kita ingat untuk penanganan patah tulang. Sedikit panjang video tentang patah tulang. Penanganan patah tulang. Lakukan stabilisasi manual, kemudian lakukan pemeriksaan PMS. Stabilisasi manual tetap dilakukan dan minta petugas lain untuk melakukan pengukuran bidai. Lakukan pengukuran bidai untuk menentukan ukuran bidai yang sesuai, yaitu pada cedera tulang, lakukan pengukuran bidai melewati 2 sendi. Begitupun untuk cedera sendi, maka ukuran bidai harus melewati 2 tulang. Setelah ukuran bidai didapat, maka lakukan pembidaian. Siapkan ikatan bidai menggunakan mitela ataupun yang sejenisnya. Minimal ikatan selebar 2 cm. Masukkan mitela atau ikatan melalui sela-sela kaki ataupun sela-sela tubuh seperti di bawah lutut ataupun di bawah pergelangan kaki. Sebelum melakukan pembidaian, lakukan pemasangan padding atau bantalan seperti di ujung ataupun di sela-sela bagian kaki yang cedera. Kemudian lakukan pengikatan, yaitu menggunakan simpul yang mudah dibuka. Harap diperhatikan supaya ikatan ataupun simpulnya berada di luar bagian tubuh sehingga akan menjaga kenyamanan korban. Setelah dilakukan pengikatan, kemudian lakukan kembali pemeriksaan PMS, pulsasi, motorik, dan sensorik. Setelah itu, untuk lebih menstabilkan kaki korban yang cedera atau bagian yang cedera, lakukan pengikatan dengan anggota gerak lainnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Video lengkap bisa disaksikan di Edudamkar. Kemudian berikutnya adalah penanganan korban yang mengalami patah tulang belakang. Oke. Korban yang mengalami patah tulang belakang itu bisa terjadi karena apa? Karena yang pertama, karena adanya benturan. Lagi berkendara, naik mobil,
ditabrak belakang, maka cenderung korban tersebut kepalanya akan ke belakang. Sehingga penting untuk mengenakan headrest pada kendaraan itu. Ya, headrest, perhatikan. Atau tabrak samping, atau jatuh duduk, atau orang yang melakukan olahraga ekstrim itu bisa mengalami patah tulang belakang. Ini anatomi tulang belakang mulai dari pangkal otak gitu ya sampai dengan tulang ekor. Nah, ini contoh daripada patah tulang belakang. Hati-hati ketika kondisi seperti ini. Nah, ini adalah contoh tanda dan gejala korban yang mengalami patah tulang belakang. Bisa dilihat. Yang pertama, adanya robekan di bagian kepala. Kemungkinan kita curiga ada patah tulang belakang atau cedera tulang belakang. Adanya benjolan di bagian wajah, di kepala itu ada benjolan. Kemudian adanya perdarahan di telinga, hidung, mulut. Kemudian mata, kita lihat matanya ada rakun mata rakun. Nah, adanya lebam di bagian sekitar mata. Bedakan dengan orang yang kurang tidur. Kalau orang kurang tidur bisa ditambah dengan kantong mata. Tapi ini bukan, tetapi ini adanya lebam di sekitar mata. Seperti matanya rakun. Kemudian adanya battle sign di belakang sini. Ya, di belakang telinga. Ya, di belakang telinga. Kita wajib curiga korban mengalami patah tulang belakang. Lalu bagaimana penanganannya? Yang pertama adalah ABCDE. Loh, tambah lagi nih. Oke deh, ABCD aja deh gitu kan. Airway, breathing, sirkulasi. Kemudian hindari cedera lebih lanjut. Lakukan fiksasi dan imobilisasi. Prinsipnya inline immobilization. Artinya ketika kita melakukan imobilisasi kepada si korban, itu dalam posisi lurus tulang belakangnya. Membidai korban itu dalam posisi lurus. Kemudian batasi pergerakan dengan teknik lock roll. Ini penting. Membatasi korban dengan teknik lock roll. Kemudian ini peralatan yang digunakan. Peralatan digunakan ada long spine board, ada head immobilizer, kemudian ada vacuum matras, ada juga KED dan lain sebagainya. Ini ada orthopedic splint gitu ya. Yaitu scoop stretcher gitu dan lain sebagainya. Dan ini melakukan penanganan patah tulang leher dan patah tulang belakang. Ini secara tradisional menggunakan papan kayu dan ini contohnya menggunakan pintu. Ya, ketika menangani korban mengalami patah tulang belakang. Tapi kelemahannya di mana? Yaitu tidak adanya imobilisasi pada kepala. Oke, ini simulasi bagaimana menangani patah tulang multiple trauma atau multi trauma. Ini visualisasikan seolah ada korban yang mengalami kecelakaan. Langkah-langkah penanganan pada korban yang mengalami multi trauma atau luka yang lebih dari satu. Setelah tiba di TKP, lakukan size up, mencari informasi sebanyak mungkin tentang kejadian pada si korban tersebut. Kemudian, satu orang leader melakukan cek respon kepada si korban. Kemudian, lakukan stabilisasi pada kepala. Selanjutnya, petugas lain melakukan pemeriksaan dan juga melakukan pengamanan leher menggunakan neck collar. Setelah itu, ukur sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian, pasangkan neck collar secara benar. Setelah itu, berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan. Luka yang terlihat atau luka yang aktual bisa dilakukan terapi terlebih dahulu sambil melakukan tindakan yang lainnya. Untuk mencari luka yang lain, lakukan exposure atau melakukan pembukaan pakaian si korban. Apabila menemukan luka, maka segera lakukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan si korban. Kemudian, pindahkan korban ke atas long spine board dengan teknik lock roll. Setelah itu, pasang head immobilizer dan safety belt, sehingga korban akan merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, lakukan wawancara pada korban jika korban memang dalam keadaan sadar. Jangan lupa selimuti korban dan pastikan korban tidak mengalami shock. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Karena apa? Karena kita tidak ada wewenang untuk memberikan cairan infus. Berbeda dengan paramedik. Dia punya wewenang untuk memberikan cairan infus, sehingga untuk menangani shock itu lebih mudah. Seperti itu. Jadi karena kita tidak berwenang untuk menangani atau memberikan cairan infus, maka tidak melakukan tindakan itu. Tetapi meninggikan bagian bawah supaya aliran darahnya lebih banyak ke jantung. Baik, masih ada waktu Mas Singgi? 5 menit. Oke, baik, 5 menit. Saya udah buru-buru nih. Luka bakar. Oke, luka bakar itu dikarenakan karena benda panas. Ya, penyebabnya bisa knalpot. Nah, itu kalau kenalan dengan nama cewek deh daripada sama knalpot gitu kan, nama pot gitu ya. Kemudian karena api, karena air panas, zat kimia, karena listrik. Ini adalah luka bakar. Kemudian ini anatomi kulit, mulai dari yang kita lihat, bagian kulit yang kita lihat ada yang sawo mateng kayak saya gitu kan, menjelang busuk nih malahan jadinya. Kemudian ada yang putih, ada yang kuning dan lain sebagainya, itu yang terlihat. Kemudian ada di bagian bawahnya ada dermisnya dan di bawahnya ada subkutan. Yang bikin luka bakar itu nyerinya sangat hebat adalah di lapisan epidermis, kemudian di bagian dermis atau bagian atas dan bagian tengah. Itu yang membuat pasien mengalami nyeri yang sangat hebat ketika mengalami luka bakar. Kemudian stop proses kebakarannya, lepaskan pakaian si korban, ini penanganannya. Kemudian lakukan penilaian awal, jalan napas, kemudian berikan oksigen dan tentukan luas luka bakar, tutup luka, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan luas luka bakar, gunakan rumus 9, rule of 9. Yang pertama, contoh nih, yang dewasa. Kepala, bandingkan antara dewasa dengan anak-anak. Kepala bagian depan dan belakang, ini seluruh kepala itu 9%. Tetapi kalau pada anak-anak 18%. Hati-hati. Semakin luas luka bakar, semakin berbahaya buat si korban. Kemudian bagian tangan 9%, tangan kiri dan kanan. Bagian dada 18%, ini sampai ke perut. Punggung 18%. Kemudian perineum, bagian kemaluan, itu cuma 1%. Kenapa kok 1%? Kenapa kira-kira? Karena cuma 1. Ya, kecuali yang hermaprodit kali ya. Ya, karena luasnya itu hanya kira-kira 1%. Kemudian kaki kanan dan kiri itu 18% untuk dewasa. Kalau anak-anak 14%. Nah, bagaimana sih kita nggak inget nih? Caranya gimana sih? Caranya adalah dengan menggunakan telapak tangan kita mengukurnya. Telapak tangan si korban. Maaf, bukan telapak tangan kita, tapi telapak tangan korban. Telapak tangan tuh ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Telapak tangan. Jadi hanya bagian telapak tangan, tidak masuk jari. Itu dianggap 1%. Saya dengan Pak Haji Wirawan atau dengan Mas Andi berbeda luas area telapak tangannya. Sehingga mengukurnya beda. Jadi perkiraan itu menggunakan telapak tangan. Oke. Kemudian luka bakar ada derajat 1. Itu biasanya habis upacara, kejemur. Itu biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Biasanya juga bisa menggunakan penanganannya disiram dengan air, kemudian jangan menggunakan odol, kecap, minyak rem atau apapun gitu ya, minyak mentega dan lain sebagainya. Olesi hanya cukup diguyur dengan air aja, air mengalir. 20 menit sampai 30 menit itu nggak masalah. Kemudian kalau luka bakar derajat 2 mulai ada lepuhan, melepuh. Nah, seperti ini. Ketika ada lepuhan-lepuhan seperti ini, hati-hati jangan sengaja dipecahkan. Waduh, nggak enak nih, udah pecahin aja. Hati-hati, itu protein loh Pak. Ibu, itu protein. Artinya apa? Protein itu sangat-sangat bagus untuk tubuh, cairannya untuk tubuh, dan juga sangat baik untuk pertumbuhan bakteri dan kuman. Hati-hati, makanya jangan dipecahkan. Kalau dipecahkan menggunakan alat yang steril dan ditutup dengan alat yang steril. Walaupun di unit luka bakar mungkin akan dipecahkan, ya, tetapi dia sudah posisi yang steril. Biasanya korban masuk unit luka bakar, pengalaman saya itu, ketika mendapatkan pasien luka bakar, kemudian pasiennya akan dimandikan terlebih dahulu. Bayangkan tuh, ada pasien luka bakar dimandikan, dan itu memang harus dilakukan itu supaya tidak terjadi infeksi yang berlebihan. Bahaya banget kalau korban mengalami luka bakar. Kemudian luka bakar derajat 3. Ini sudah cukup dalam. Biasanya korban tidak mengalami rasa nyeri. Yang gambar wajah itu ada luka bakar akibat bahan kimia. Yang gambar kaki adalah luka bakar akibat sengatan listrik. Hati-hati. Ketika menemukan korban luka bakar akibat sengatan listrik, itu juga diperhatikan luka bakarnya.
Warnanya agak putih ya, bukan karena memang kulitnya putih, tetapi karena jaringannya kemungkinan sudah mengalami kerusakan, mengalami nekrosis atau kematian jaringan. Hati-hati terhadap korban mengalami luka bakar listrik. Itu ada robekan bukan karena robek baru, tetapi karena akibat aliran listrik. Hati-hati. Ini voltase tinggi biasanya ya. Ini luka bakar derajat 3, segera rujuk ke rumah sakit. Perhatikan jalan napas pernapasannya. Perhatikan jalan napas dan pernapasan si korban. Nah, kemudian nih terakhir, nah ini saya sedikit nanti akan lebih dibahas lagi oleh Mas Andi. Tapi saya akan membahas tentang bagaimana gigitan hewan, yaitu penanganan gigitan ular contohnya. Yang pertama, korban ditenangkan. Ya, korban ditenangkan. Kemudian lakukan torniket antara bekas gigitan dengan jantung. Sifatnya sementara. Digigit di tangan, maka ditorniket di antara sini. Sifatnya sementara. Istirahatkan bagian yang tergigit dan lakukan pembidaian seperti pada pasien yang mengalami patah tulang. Ini melakukan torniket yang tidak dibenarkan secara terus-menerus. Itu menggunakan apalah itu gitu ya. Kemudian yang tidak boleh melakukan sayatan silang, menghisap darah atau bisa mengikat secara terus-menerus. Nanti Mas Andi bisa dijelaskan kenapa kok nggak boleh melakukan sayatan silang, kenapa nggak boleh menghisap ataupun melakukan pengikatan secara terus-menerus. Kalau melakukan pengikatan secara terus-menerus, akibatnya bagian daripada tubuh si yang digigit tadi akan mengalami nekrosis dan pembusukan. Hati-hati. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, bagian yang digigit tadi lakukan pembebatan. Lakukan pembebatan. Kalau perlu cuci 2 menit lagi. Oke. Kemudian cuci luka dengan air dan sabun, diperkenankan. Kemudian lakukan pembalutan menggunakan elastis perban dan mulai dibalut dari gigitan ke arah bawah. Gigitan ke arah bawah terlebih dahulu. Setelah itu menuju ke arah ujung, sisakan sedikit di bagian ujungnya. Kemudian menuju ke arah jantung sehingga ada sampai ke bagian pangkal di sana. Kemudian lakukan pembidaian. Lakukan pembidaian seperti ini. Dan posisinya berbeda dengan pendarahan. Kalau pendarahan lebih tinggi daripada jantung, tapi kalau gigitan ular lebih rendah daripada jantung. Kita nggak tahu gigitan ularnya berbisa atau tidak. Nanti Mas Andi akan bercerita bedanya ular berbisa atau tidak. Tapi prinsipnya selama digigit ular, posisikan seperti itu. Upayakan korban jangan sampai tertidur. Jadi biarkan biarkan dia terjaga. Ya, posisikan seperti ini. Rujuk ke rumah sakit yang memang sudah ada atau sudah ada sabu. Ya, serum anti bisa ularnya. Inventarisir di daerah Bapak dan Ibu sekalian, mana saja rumah sakit yang memiliki sabu, atau juga bisa menghubungi Dokter Tri Maharani. Ya, beliau sangat-sangat terbuka, bahkan nomor teleponnya diberikan ya Mas Andi ya. 24 jam beliau adalah ahli ular di Indonesia, dan beruntung sekali waktu itu kita sempat bincang santai dengan Dokter Maharani ya Mas Andi ya. Dan ini bisa dilihat ke mana Dokter Maharani menghubungi atau bagaimana menghubungi Dokter Maharani. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini 2 menit, mudah-mudahan nggak lebih. Kayaknya sih lebih sih Mas Tinggi. Baik. Terima kasih, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada kesempatan untuk bertanya. Saya kembalikan kepada Mas Sigi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.